Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Malam ini kita masih hidup, Allah masih izinkan kita untuk menikmati, menjalani hidup ini. Mari syukuri apapun nikmat yang telah dilimpahkannya dengan cara-cara yang disenanginya saja dan di jalan yang diridhoinya saja. Mari pula kita banyak-banyak bersolawat atas Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya awali dengan kata maaf jika cara saya menyampaikan dan gaya saya bicara tiada berkenan di hati kita semua. Maafkanlah saya, jangan sampai ada benci di antara kita. 5:30 kurang 10 menit meneleponlah Pak Ardi dari Kampuang. Nomornya tak tersave di handphone ketek, tapi ada di handphone besar nih. Tapi suaranya jelas. Intinya beliau mengharapkan saya datang kemari. Mendadak kok Pak, iyo baru lo takana. Nah, itu yang payah tuh. Ambo kok dipanam, di mana panam simpang Kualu, dia kata kajat. Lai Ustaz, jambara maghrib 6.20 atau 6:15. Nah, kata beliau. Ayolah, bisa tuh. Ambo siap-siap, yolah. Jala-jula jubana Ustaz, santai aja lah. Berangkatlah. Sebelum berangkat siap-siap, saya suruh istri nengok jadwal sholat 6:04 di Google. Kacau. Kencang-kencang tak mungkin, dekat maghrib bahaya, orang ramai. Persis dekat simpang orang pun azan, suara azan terdengar. Simpang. Alhamdulillah tidak terlambat. Nah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah, apa yang Dia mau itulah yang terjadi. Kalau Allah tak mau, tak izinkan, maka tak jadi. Nah, sekarang kita mulai. Ini kisah nyata beberapa waktu yang lalu terjadi pada diri saya nih. Habis maghrib, petugas masjid pun memulai membuka acara sebagaimana membuka acara di masjid kita tercinta ini, Jami'atuz Zahidin. Saya dipersilahkan. Kemudian saya ucap salam, memuji Allah, bersolawat. Seperti biasa saya awali dengan kata maaf. Kalau nanti Bapak Ibu merasa-rasa tersinggung, saya bilang begitu. Ini mohon maaf nih, saya tidak bermaksud mengagetkan.
tidak bertujuan membuat bapak ibu terkelenjat. Terkelenjat itu bahasa kami itu kalau di Indonesia kan. Takalenje, takajui, tersonggot. Bapak yang sebelah kiri dekat pintu keluar, pintu masuk dan juga pintu keluar, dengan suara keras berkata begini, kalau kan menyinggung-nyinggung, tidak usahlah kita mengaji. Kata apa tuh? Pulang saya lagi nih. Padahal saya minta maaf nih. Saya tengok bapak tuh, buang muka deh. Saya tunggu, akankah ada kata-kata berikut keluar dari mulutnya? Karena saya akan jawab nih kalau dia keluar macam-macam dari mulutnya. Saya jawab, tidak peduli saya lagi. Untung tidak. Kalau dia menyambung, saya Batak nih katanya, saya akan jawab, saya Batak juga. Opung saya naik baho, saya Nasution, istri Hasibuan, gitu. Guru Lubis, Simamora, Daulay, Rambe, tapi tidak ada sambungannya. Saya padahal waktu itu ingin bicara tentang COVID-19. Boleh duduk cerita COVID kok. Tapi lantaran sikap bapak itu begitu, tidak jadi saya cerita COVID. Bahasan malam itu tentang anjing. Ada ayatnya loh. Kita bicara ada dasarnya. Al-A'raf 176, di situ Allah bicara tentang anjing. Anjing itu bahasa gaulnya. Kalau bahasa salonnya anjing, itu bahasa salonnya. Dan tidak boleh dikuat-kuatkan suara menyebut anjing, itu tersinggung orang. Anjing yang lewat pun bisa tersinggung. Berhenti dia, elok-elok step pak ceramah-ceramah aja lah, kata anjing yang lewat. Awak baru lewat baru kuat apa kata-kata ilon. Makanya dengan bahasa salon tadi anjing tuh. Cerita anjing jadinya. Nah bapak ibu yang saya muliakan, karena kita pengganti, saya pengganti, ya kita ganti topiknya. Kita lanjut ya. COVID-19 ini barang lama nih, tapi tipe baru, keluaran terbaru, barang-barang lama. Kalau ibu-ibu punya Detol yang lama, botol gendut tuh, botol plastik yang gendut gitu, kalau nyimpan di rumah coba tengok di situ ada tulisannya COVID, Coronavirus Disease. Ini tipe terbaru 2019. 19nya diambil bulan November, ditemukan. Barang tuh barang tuh ada, bukan nggak ada. Karena dia tipe baru, ngegasnya lebih kencang, daya serangnya lebih cepat dari yang kemarin-kemarin itu. Barang kok ado, bukan ndak ado. Maka ulama tidak salah. Jangan disalahkan pula ulama. Betapa dari Februari dulu, Februari, Maret, April, Mei, masuk Juni, lalu Juli, datang Agustus, ke September, sekarang Oktober. Betapa 4 bulan di awal kita dipobongak oleh virus ini karena ketidaktahuan. Karena yang cerdas-cerdas sedang mencari tahu. Sampai akhirnya yang cerdas-cerdas, yang muslim yang baik, yang non muslim yang baiknya, yang muslim kok ada yang ndak elok, yang non muslim kok ada yang elok. Yang baik-baik ini bicara, angkat bicara, ikonyo gitu. 4 bulan dipobongak.
Nah, ulama berfatwa sesuai informasi yang sampai, dan begitulah fatwanya. Itu bukan fatwa seorang dua orang, itu rame-rame loh. Bukan cari sendiri, diskusi dan merujuk ke fatwa-fatwa terdahulu. Kalau ada wabah begini caranya, begini anjurannya. Maka dianjurkanlah kemarin sholat Jumatnya di rumah. Ustadz satolo bongaknya sama-sama bongak awak 4 bulan tuh. Nah, tapi saya takut karena zonanya belum jelas. Merahkah, ungukah, hitamkah, abu-abukah, kuning atau hijaukah? Saya takut meninggalkan Jumat 3 kali. Maka 2 kali saya di rumah dengan zuhur, yang sekali ke depan sana. Musola satu lagi. Musola dijadikan ustadz-ustadz di situ sebagai masjid. Situ sarang ustadz-ustadz di situ. Jadikan masjid, karena masjid perumahan itu ditutup. Nah, disitulah kali Jumat ketiganya saya disuruh khatib. Nah, setelah itu 2 kali Jumat saya di rumah lagi. Jumat ketiganya lagi pergi sholat Jumat. Sampai orang-orang baik yang mencari berita itu bicara betapa saat itu ketakutan kita sudah melebihi ketakutan kepada Allah. Rusak tauhid. Tidak tanggung-tanggung kemarin. Nah, dan itu berimbas, merembes sampai malam ini tuh nih. Manyoh kan gitu, manyoh kita pakai H biar lebih seru, manyoh. Ndak bawa orang lah toh. Masih ingat ambo terakhir ambo siko ibu-ibu rami situ. Kadang ustaz ceramahnya cerita situ. Bapak-bapak sini ramai kan ya. Sebelah sini ada nih. Aku ndak ada lah. Bayangkan dampaknya tuh. Padahal ini majelis ilmu, majelis yang dicari oleh para malaikat. Ketemu malaikat bersusun sampai ke langit mendoakan awak. Doanya tidak banyak-banyak, sederhana saja. Ya Allah, ampuni mereka. Awaknya yang pulang tidak dapat. Ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan. Awak inilah. Ya Allah, tambah pahala. Awak inilah. Yang pulang nggak dapat. Selama dalam majlis ini sampai nanti Isya. Sambung pula sholat Isya lagi. Jadi 4 bulan di awal itu betapa banyak orang-orang meraup dosa, banyak pula orang mendapat pahala. Meraup dosa lantaran ngutuk-ngutuk tidak tentu arah. Banyak kan? Fatwa polokom. Itu yang berfatwa ulama loh. Bukan kita. Mereka hafal Quran, mereka hafal banyak hadis. Awak Quran tidak hafal, hadis paling 10, disuruh ulang lagi lupa-lupa ingat. Kemudian penguasa juga tidak salah. Namanya juga penguasa, mau ngapa wak? Disuruh tutup. Mau dilawan, nanti dibuang ke Nusa Kambangan, habis perjuangan. Suruh tutup. Nah, banyak pula orang berdosa. Lo gaya tutup kok, kan gitu. Yang nyuruh tutup orang baga, kamu ngawak. Orang tua kita dulu pernah pesan begini, orang-orang tua dulu, termasuk orang-orang tua pasar. Ada 3 orang nak, jangan lawan. Atuh pak. Nampar tamu jangan lawan orang yang punya kuasa. Nak dogun nodo, penjaronya ang beko. Nang kedua jangan lawan rangkayo. Wah ang jadi balinya bang.
Jangan kue di muko tu, jangan gorengan, waang dibelinya. Nang ketiga orang gilo jangan lawan, gilo luang dari orang gilo tu. Betul itu pesan? Kan pesan orang-orang tua kita dulu. Tak usah dilawan. Sekarang sudah boleh buka. Karena udah boleh buka, bagaimana? Manfaatkan. Disuruh cuci tangan, cuci tangan. Toh buat kebaikan bersama, terutama buat kebaikan kita. Ayo. Keran ada di luar. Keran ada di situ. Disuruh pakai masker, pakai masker. Toh buat bersama, aku jaga kamu, kamu jaga aku. Sama-sama dong kita saling jaga. Tuh. Nampoko awak sholat, disuruh berjarak lantaran tempat kita di jalan raya, bukan di dalam. Suruh bikin jarak, kita jarakkan, ada masalah. Nah sudah dibuka, datang, ramaikan kembali. Ini sudah boleh ngaji lagi, malah tidak ada orang. Ngeri kan? Akibatnya nih ngeri. Takut mati, mau dimanapun sembunyi, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Itu bahasa kerennya. Walaupun kamu berada di benteng yang kokoh, kurang hebat apa Nabi Sulaiman? Ayo, raja di raja itu, jin-jin saja di bawah kekuasaannya, binatang-binatang di bawah kekuasaannya. Dipanggil datang, suruh pergi pergi, suruh terbang terbang, suruh lompat lompat. Angin pun bisa beliau perintah, mau kemana-mana tinggal perintah angin suruh ngantar, terbang sama angin. Mati juga. Nah awak kok sia, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu akibat dari ini semua. Nah, orang-orang baik tadi sudah bercerita banyak, sudah membuka segalanya. Nah, mestinya kita sadar, dan sadar ini harusnya dari awal. Tapi, lantaran media dikuasai oleh orang, kita dibodoh-bodohi. Padahal ayat pertama turun apa? Iqra. Umat Islam itu mesti cerdas. Cukup 4 bulan kita di Pobongak kemarin, jangan dilanjutkan bongak kita ini. Nah, teringat saya pesan dari Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika yang paling legendaris. Orang mana Ustaz? Orang Piaman mungkin. Nah, Ajoab panggilannya. Abraham Lincoln, ini paling legendaris dalam sejarah Amerika. Di belakang gedung putih, di mimbar dia bicara, you can fool all the people some of the time, and you can fool some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time, because not everyone is fool. Kamu bisa saja membodohi banyak orang untuk sementara waktu. Kamu juga bisa membodohi sebagian orang buat selamanya. Tapi ingat, kamu tidak akan pernah membodohi semua orang untuk selama-lamanya, karena tidak semua orang bodoh. Umat Islam mesti cerdas. Iqra, cerdaslah. Itu terjemahan terindah itu. Umat Islam wajib cerdas, karena itu perintah. Alalatu sampai bulan kita di Pobongan. Nah, karena sudah boleh dibuka, tugas kita apa? Pertama, ramaikan kembali rumah Allah. Mohon maaf, tidak ada niat menyinggung. Nah, tidak ada niat menyinggung. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, ahabbul biladi ilallah masajiduha
Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang Allah paling demen, paling suka, paling senang, paling cinta adalah masjid-masjid. Kalau ingin dicintai, disukai, didemenin oleh Allah, datang ke masjid. Semua yang datang ke masjid, itulah orang yang Allah cinta, Allah suka. Tengoklah besok. Kapan nengoknya? Besok di akhirat. Tengoklah, tandai ya kawan-kawan nih. Cuma mungkin beda-beda lantai kita besok. Ada lantai paling atas, sesuai hobi lah. Yang hobi mancing Pak Ustadz, itu tidak tahu saya tuh tempatnya di mana, wallahu a'lam lah. Yang hobi main domino juga saya tidak tahu. Awak main domino tidak sama orang-orang tuh Ustadz. Sejak awak pulang umroh patang tuh Ustadz, kan ambo ketua main domino kok di meja lakang tuh. Itu sejak ambo pulang tuh Ustadz, itu main domino kami zikir dulu Ustadz. Ko ambo, ko si Boy, ko si Am, ko si Yanto, zikir kami dulu. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah tuh waktu ambo putar batu tu ambo zikir lah Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tujuh. Mulai. Subhanallah. Oh, gitu kami main Ustaz. Itu dibuat-buat namanya tuh. Enggak di situ tempatnya tuh. Sama juga dengan merokok pakai bismillah. Bismillah. Subhanallah. Mana ada orang gitu. Sebaliknya tempat yang Allah paling benci apa? Paling tidak suka, paling tidak cinta, paling tidak senang, pasar. Kalau ke pasar jangan terlena. Yang dagang jangan lupa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuduang, tutui. Galeh awak tu tutui. Kasih bacaan di pintu tu gembok. Pelanggan yang kami cintai karena Allah, kita solat dulu ya. 30 menit setelah solat kita buka kembali. Kalau siang, oh ya jangan lupa makan siang dulu. Kalau di sebelah kita ada kedai nasi, makan siangnya di sebelah ya, tunjukkan situ. Sebelah kan tutup juga tuh, habis sholat dibuka. Gitu. Pasti pelanggan-pelanggan tuh tetap ke kita. Ini orang baik ini yang punya kedai. Tidak akan mau dia mempermain-mainkan awak. Sholat aja diingat kayaknya. Sampai makan pun diingat. Jangan terlena. Nah, karena di sana itu banyak tipu menipu, banyak kata-kata kotor, timbangan yang kurang. Saya beli timbangan baru Pak Ustadz. Oh iya, udah ditera belum? Ke Badan Meteorologi Jalan Ahmad Yani itu, Simpang Ahmad Dahlan tuh, seberang Gang Arido, dekat kantor Camat Sukajadi. Lengkap sudah alamatnya. Seberang apotik Aseana tuh. Lengkap tuh dah. Ditera dulu walaupun baru. Diceknya. Kalau ndak sehat dibilang petugas ini ndak sehat nih. Sehatkan dulu, ada bengkelnya. Saya bawa lagi. Periksanya baru dikasihnya segel kalau yang besar itu. Kasihnya sertifikat layak pakai. Iko yang ditimbang kok gadangnya. Penimbangnya timbangan roti tapuang kayak dibuat kue itu. Bisa. Hati-hati. Jadi pedagang paling mudah masuk surganya. Ingat itu. Lebih aja seangin masuk surga. Jangan anginnya aja.
Mau jual cabai nih, cek, udah lurus nih, udah ambil satu lagi tambahkan. Kalau perlu 2. Nah, ada seanginnya. Nah. Apalagi kita ragu, belum ditera pula, tera dulu. Nah ini tempat yang Allah paling suka. Udah kemari, selagi badan ini sehat, kita akan dimatikan sesuai hobi. Cayola, mati sesuai hobi. Saya hobi ke masjid Pak Ustadz. Nah, matinya kalau tidak di masjid, pas jalan ke masjid atau pas pulang dari masjid. Matinya baik. Gimana Bapak tuh tadi? Itulah pas pulang kepleset dia jatuh. Bawa rumah sakit, meninggal di jalan. Padahal tadi udah hilang juga sebenarnya tuh pas jatuh. Indah kan? Ada yang lagi sholat. Tahiyat akhir. Orang dah salam dia tidak pakai salam-salam, nengok aku tunjuk tuh. Tapi nunduk. Dibangunkan bukan bangun lagi, udah tertidur habis. Nampak? Yang biasa joget-joget matinya joget. Yang biasa zikir matinya zikir. Yang biasa solawat matinya solawat. Tinggal pilih. Mati itu bisa baik bisa buruk, gampang, mau atau tidak. Nah, bahasa Bang Hajinya gini nih, ini bahasa Bang Haji ya. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Allah tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Semua terserah kita. Mau mati baik, baik. Mau mati buruk, buruk. Apa payahnya markir motor begitu mengunci stangnya tuh? Bismillah. Tambah sikit. La haula wala quwata illa billah. Bukanya nanti gitu lagi. Pas keluar motor masih ada. Alhamdulillah. Buka lagi. Bismillah. Apa payahnya? Dalam zikir. Nah, itu yang pertama tugas awak. Nah, yang kedua, ajak saudara-saudara kita. Oh, saya itu bukan tidak mau ngajak Pak Ustadz, saya berselisih paham dengan kawan-kawan. Kenapa? Ya biasalah Ustadz. Kemarin-kemarin bertengkar seru kan? Kemarin-kemarin ada pertengkaran kita dengan kita gara-gara gerak telunjuk. Awak ndak gerak, kawan sebelah bergerak-gerak, terganggu saya Ustaz, malas saya jadinya. Makanya saya ndak ke masjid-masjid tuh. Iya. Kan ndak setiap waktu sholat ada di sebelah kamu yang gerak-gerak. Masalahnya nasib saya yang naas Ustaz. Setiap saya ada aja terus katanya. Gara-gara ini. Dalilnya ada, cuma geraknya kan ndak duduk. Bagaimana geraknya, apa sekali gerak, apa banyak gerak, kecil-kecil, apa besar-besar, apa diayun gitu, apa diputar, apa kiri kanan, nah kan tidak duduk. Alhamdulillah sekarang udah hilang. Nah, udah hilang dah, hilang dengan sendirinya. Karena di kanan di kirinya tidak ada yang bergerak, dia aja bergerak, hilang. Bis, ribut masalah turun sujud. Kaki dulu apa tangan dulu? Ribut. Dalilnya ada. Tidak usah diributkan. Ulama aja nggak ribut, kenapa kita ribut? Turun sujud. Yang tidak boleh itu kapalo dulu. Itu hanya bisa dilakukan oleh profesional. Shaolin bisa tuh. Atlet-atlet senam bisa tuh. Kita yang tidak atlet itu jangan. Patah boleh dibukinnya. Nah, udah hilang tuh. Sekarang ribut masalah Tuhan di mana? Itu lagi. Itu pula model ributnya sekarang. Sibuk ngurus Tuhan, makan alun nih dong. Sibuk ngurus Tuhan, SPP full, anak di rumah kok. Betul Bu? Tuh.
Ini sambil curhat saya nih. Nah, biar dunia tahu. SPP full. Asisten guru amaknya, kadang ayahnya. Harusnya kan tidak full. Setidaknya 2/3 lah. Kalaupun tidak separuh-separuh. Mana di rumah awak ngajar? Tidak takut anak itu sama awak. Kalau gurunya nelpon, "Ayo Ustaz," katanya. "Apa kabar?" "Baik Ustaz." Dengan awak full SPP. Bertengkar masalah Tuhan di mana? Isi perut kita saja tidak tahu kita. Jantung kita bagaimana posisinya sekarang, ginjal kita bagaimana bentuknya. Saat ini kita tidak tahu. Padahal kita ngaku ini badan kita. Ini bukan badan kita, ini badan milik Allah. Kalau ini badan milik kita, kenapa pakai sakit? Tandanya tidak milik kita, ini banyak tidak datang, pulang. Nah, ini dalam rangka menyelamatkan badan saya, berarti bukan badan awak. Badan awak di sini aja lah. Nah, kemudian ribut masalah orang tua Nabi masuk surga apa masuk neraka, ribut lagi itu. Itu masalah-masalah sensi itu yang diributkan. Para ulama dulu tidak boleh tuh di umum begini. Ada kajian khususnya supaya tidak jadi bahan pertengkaran. Emang kalau orang tua Nabi masuk surga, umpama nih masuk surga, nah hubungannya sama awak apa? Makin rajinkah kita ke masjid? Kan tidak. Apakah kita ngaji 3 juz sehari? Juga tidak. Sedekah ningkat enggak? Enggak. Kalau toh orang tua Nabi umpamanya masuk neraka, hubungannya dengan kita apa? Makin baikkah hubungan kita kakak adik? Kan enggak. Masih kita simpan tuh harta tuh, belum juga dibagi-bagi. Orang tua udah mati nih. Adik-adik udah minta, "Kak, bagilah, tunggulah dulu." "Kapan lagi Kak?" "Nantilah dulu." Nah, kakaknya ingin adiknya mati. Nanti dia makan sendiri. Tidak akan selamat orang makan harta warisan tuh, cayola. Nah, bertengkar lagi. Jangan ngotot orang lain harus sama persis dengan kita, tidak mungkin. Tengok kiri kanan. Sekarang ini tengok kiri kanan. Makanya ketika kita parkirkan kendaraan di luar, jangan cuma tengok tapi perhatikan. Tengok, perhatikan. Narok terompah juga gitu. Tengok, lalu perhatikan. Supaya dapat pelajaran. Sama-sama Honda memang. Tapi di sebelahku Scoopy, aku pakai Beat, sebelah sini Vario. Pabrikannya Honda, tapi beda kan? Jangan paksa orang sebelah tuh pakai Scoopy, orang dia badannya tinggi besar, bedago, apalagi pakai Beat. Orang tinggi besar gendut pula pakai Beat lama dia itu lehnya. Tuh pakai motor gede dia, cocok tuh pakai Nmax tuh, wah cocok sama besar sama badan. Awak ketek, pendek, kuruhila pakai Nmax, bentuk monyet di atas tuh, monyet sirkus. Terompah gitu juga, tengok terompah, sama-sama swallow tapi beda alasnya. Ada yang biru, ada yang suka merah. Kalaupun alasnya sama, warna talinya beda. Kopiah juga sama-sama hitam, tapi angkanya nggak sama. Kalaupun sama angkanya, mereknya nggak sama. Merek sama, angka sama, tingginya sama, baunya beda. Nah, beda juga. Nggak boleh ngotot. Rasa cinta itu yang harus disuburkan. Kalau kita saling mengasihi, memandang orang dengan pandangan persaudaraan, kehidupan tuh jadi asik. Ini yang datang saudaraku nih, yang jualan. Nah ini yang
membeli nih saudaraku. Jangan dianiaya dengan memberi pecin banyak-banyak biar enak. Sudah tuh saudara kita sakit. Tuh bunyi motor keras-keras, nanti sakit telinga saudaraku. Udah, bagaimana keluarnya dari showroomnya seperti itulah bunyi motor, bunyi mobil, nggak ditukar-tukar knalpotnya, terganggu saudaraku. Nah, ini tugas kita yang kedua, jaga kekompakan ini, jaga cinta ini, jangan sampai kita retak di dalam, masuk orang kita diadu, dan itu yang diinginkan. Ini yang disebut Allah di Al-Baqarah 120. Nah, nanti baca di rumah ya. Saya bacakan ayatnya aja, nanti diartikan, salah sangka pula orang nonton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallah min wali wala nasir. Tidak akan pernah senang, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho. Siapa? Itu Allah yang ngomong tuh. Yahudi dan Nasrani. Sampai kamu ikuti maunya mereka, cara berpikir mereka. Rencana-rencana mereka, program-program mereka, partai-partai mereka. Katakan bahwa petunjuk Allah adalah sebenar-benarnya petunjuk Al-Quran. Maka setelah ilmu itu datang padamu, Al-Quran hadir untukmu, lalu kamu masih ikuti mereka, jangan pernah berharap Allah akan menjadi pelindung dan penolong. Gak mau Allah melindungi awak, menolong awak. Yahudi paling tidak suka. Ini tidak ramai, Yahudi paling suka. Kalau ramai, Yahudi paling tidak suka. Yang tidak disukai Yahudi itu kata-kata terakhir setelah Al-Fatihah itu, amin, kabulkanlah ya Allah, jadikanlah ya Allah, rilkanlah ya Allah. Karena di ujung kan ada doa itu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka yang disebut Allah tadi itu yang tidak diinginkan. Nah, sekarang malah pada berkurang. Senanglah orang tuh. Ramaikan kembali, terutama subuh. Tanda masyarakat seputaran masjid itu masyarakat yang baik ialah jamaah sholat subuhnya separoh minimal tuh dari jamaah sholat Jumatnya. Minimal itu ukuran minimal. Ukuran maksimalnya sama persis ramainya seperti sholat Jumat. Emang ada di kota ini Pak Ustadz? Ada. Ramai, pengajiannya paling sering itu, kecuali zuhur ya, malamnya, subuhnya juga. Sholat subuhnya seperti sholat Jumat, ramai. Satu perumahan. Aku capek ngajak mereka Pak Ustadz. Mengajak saja kita dapat pahala, walaupun mereka nggak datang, sambil lewat aja. Atau nanti SMS, bro, nanti maghrib kita ke masjid ya, ada kajian habis maghrib. Iya. Nah, udah dekat maghrib ingatkan lagi. Iya juga kata dia. Nah, lewat depan rumahnya. Iya juga kata, dulu lah, suatu tidak datang dia, udah kita dapat pahala ngajak. Kalau dia datang dapat lagi pahala.
Diamalkannya dapat lagi pahala. Ayo, kita udah mati dia ngamalin tuh, kita dapat pahala terus. Masuk surga pun tergantung awak. Itu tadi pesan tadi. Mudah-mudahan kita tidak salah kaprah dengan hadirnya siapa namanya nih, si Coro nih. Tidak salah. Udahlah kemarin 4 bulan itu. Ramaikan kembali. Penutup. Udah masuk, Pak? Dia berbunyi nanti ya. Hah? 2 menit lagi. Nah, penutup. Tadi saya sampaikan, mari suburkan rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta di antara kita. Kenapa Pak Ustadz? Awak kok sanak kok? Bukan orang lain. Bukan orang lain kita nih. Maka lihat orang dengan pandangan persaudaraan. Kalau dikaji-kaji kita nenek kita satu, atuk kita satu, seadam sehawa. Apa lagi? Tapi kulit kita kan beda Pak Ustadz. Beda warna kulit, beda bahasa. Itu nanti kita bahas. Ada masanya nanti kita bahas. Kenapa kita beda-beda? Nah, makanya tidak boleh ngotot orang harus sama persis seperti kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, tugas kita sekarang sebagai penutup nih, setelah ini kita sholat berjamaah, tugas kita ikut imam. Jangan ngeyel. Kalau imam sudah duduk, duduk. Kan masih banyak jamaah yang ngeyel. Imamnya sudah duduk tahiyat akhir, dia masih sujud lama-lama. Imamnya sudah mau salam, dia baru duduk. Imamnya sudah assalamualaikum, dia masih udah berzikir imamnya, dia baru itu tongka namanya. Nah, dan kita bukan itu. Terima kasih, mohon dimaafkan atas apapun ketersinggungan yang terjadi dalam penyampaian ini. Doa saya semoga Bapak Ibu kita semua tetap dalam perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.